Perkenalkan, nama saya Nelly Seswita, Kepala Sekolah SDN 203 Strip 1 Sungai Rengas, merupakan sekolah penggerak angkatan 2. Di mana di sini diberikan praktek baik tentang komunitas belajar yang ada di SDN 203 Strip 1 Sungai Rengas. Yang mana komunitas belajar kami ini kami melakukan 4 siklus di dalam komunitas belajar, di mana siklus pertama yaitu refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Praktek baik ini kami fokus terhadap refleksi awal. Selamat menyaksikan. Sesuai dengan jadwal yang telah kita tentukan Bapak Ibu dan komitmen telah kita buat bersama, maka pada hari ini kita melakukan refleksi awal dalam komunitas belajar ramah guru kita SDN 203 Sungai Rengas. Jadi untuk refleksi awal, kegiatan yang kita lakukan, kita melihat tentang lapor pendidikan kita Bapak Ibu. Nah, sesuai lapor pendidikan kita, ternyata di sini kemampuan numerasi kita kurang. Nah, di sini tentang kemampuan numerasi itu dia melihat ke bilangan. Harapan saya, silakan Bapak Ibu mencatat atau dengan mengungkapkan apa-apa permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu temukan di dalam kelas di saat Bapak Ibu mengajar peserta didik kita. Jadi silakan Bapak Ibu catat dan tulis apa-apa yang menjadi permasalahan yang Bapak Ibu alami di kelas. Kita nanti akan kita simpulkan dan kita ambil akar permasalahan satu topik untuk akar permasalahan yang akan kita ambil di refleksi awal ini Bapak Ibu. Jadi sekarang untuk menyingkat waktu, silakan Bapak Ibu tulis di masing-masing kertas, nanti ungkapkan. Sama-sama kita mengambil akar permasalahan untuk satu topik saja yang akan kita laksanakan dalam refleksi awal ini sampai akhirnya nanti. Sekarang silakan Bapak Ibu mengungkapkan permasalahan-permasalahan pada refleksi awal ini. Ya, siapa yang ingin mengajukan lebih dahulu tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi di kelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan mengemukakan permasalahan yang ada selama proses numerasi di kelas saya, yaitu ada beberapa anak kurang aktif dalam pembelajaran. Di dalam numerasi ini di saat proses pembelajaran di kelas masih ada beberapa peserta didik yang kurang aktif bertanya. Ingin menyampaikan di sini di dalam pembelajaran di kelas 3 itu ada sebagian anak yang kurang konsentrasi di dalam belajarnya atau kurang aktif untuk bertanya atau memahami pembelajaran, sehingga salah satu anak yang malas-malasan untuk menyelesaikan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, setelah saya mendengarkan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas masing-masing dari kelas 1 sampai kelas 6 dan juga guru bidang studi juga, ternyata marilah ini kita simpulkan bahwa akar masalah dari masing-masing kelas kita yaitu tentang kurang aktifnya peserta didik dalam bertanya di saat proses belajar mengajar. Nah, untuk itu Bapak Ibu, untuk perencanaan, maka nanti kita akan sama-sama membuat modul ajar tentang untuk menarik peserta didik biar mereka bisa aktif dalam bertanya, baik dengan menggunakan model atau alat peraga lainnya seperti
tadi ada permasalahan yang peserta didik tidak fokus mendengar guru menerangkan. Berarti mungkin mereka kita akan menggunakan pembelajaran. Jadi silakan Bapak Ibu masing-masing untuk pertemuan jadwal kombel kita minggu depan, kita akan membahas tentang membuat modul ajar untuk masing-masing kelas. Jadi nanti kita sama-sama membuat modul ajar dengan menggunakan alat peraga, biar di sana ada membuat peserta didik aktif bertanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kemudian silakan Pak Masuri untuk menyampaikan praktek baik alami. Silakan Pak Masuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam merefleksikan sebuah problem yang ada di kelas. Pertama yang saya lakukan itu membuat semacam tahapan refleksi dari kejadian-kejadian atau problem-problem yang kita miliki. Kemudian yang kedua, membuat pemetaan kelebihan dan kekurangan diri. Jadi apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi kekurangan diri kita buat. Jadi bukan hanya kita merefleksi siswa, tapi kita juga harus merefleksi diri kita. Kemudian membuat semacam pertanyaan pemantik. Kemudian runtutan berikutnya, membuat rencana perbaikan. Jadi kita setelah kita ketahui apa yang menjadi problem tadi, kita buat semacam rencana untuk memperbaiki dari apa yang menjadi kekurangan-kekurangan yang kita temui di dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, kita harus mencari sebuah strategi agar problem-problem yang kita dapati tadi, problem-problem yang kita temui tadi dapat kita atasi dengan bermacam strategi yang kita miliki. Itu saja pengalaman saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga praktek baik ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat bergerak untuk kita semua demi pendidikan Indonesia yang lebih maju.